Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis keluarga besar Haji Abdul Ajid yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka bersilaturahmi, tentunya meluruskan niat untuk bisa mendapatkan khazanah keilmuan yang baik dan benar. Karena kalau dengar cerita tadi, ini sepertinya bisa menjadi jariah buat orang-orang tua kita dulu yang telah memfasilitasi tempat di Jakarta, sehingga anak-anaknya ini bisa membuktikan bahwa ujungnya kebaikan itu adalah kemuliaan yang dibiaskan ke orang lain. Saya kayak masuk keluarga sendiri nih, gitu. Karena saya juga punya nenek orang Betawi asli, dan nenek saya juga lahirnya di Jalan Sawo sini, meninggalnya pun di sini kuburannya, nggak jauh ya. Cuma ayah saya orang Arab asli, kakek saya orang Arab asli di Petojo sana. Makanya keluarga masih banyak di sini. Ustaz Suban berbangun Cing Suban, Cang Suban begitu sih. Atau mungkin ketemu sama antum di ujung, wallahu a'lam bishawab ya. Ya, tapi yang pasti ada satu bukti bakti kita ke orang tua kita, ayah, ibu, kakek, nenek kita atau buyut-buyut kita ini, mereka menjadi sebuah bagian rantai kehidupan diri kita, di mana Allah titipkan mereka lahan yang luas, tempat yang banyak ya. Sebenarnya bukan untuk dibawa mati, karena nggak ada mayit yang bawa SHM, nggak ada mayit yang bawa BPKB atau STNK ya. Intinya yang dimiliki ini dipakai buat apa? Ya, Islam ini agama yang kasih bocoran bahwa puncaknya hidup itu adalah jihad. Rasul yang ngomong, kata Nabi, dzirwatus sanamihi al-jihadu fisabilillah, bahwa ujungnya agama itu adalah jihad. Dan jihad di mata agama ayat yang maju, wal jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Kamu jihad enggak harus dengan materi, ya, walaupun memang Allah mengatakan bi amwalikum wa bi anfusikum. Yang utamanya dengan hartamu kamu berjihad. Kalaupun nggak punya, bukan ada penghalang, tapi bisa berbuat baik. Ini merupakan sebuah kebaikan yang kita perpanjang dari kebaikan orang tua kita, insya Allah. Ya. Karena ketika Rasul mengajarkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat, ya, selain kita menyolatkan mayitnya, menguburkan, mendoakan, dan berbuat sesuatu yang baik untuk kemaslahatan mereka. Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Hei manusia, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi bakti ke orang tua yang sudah nggak ada itu, ketika kita anak cucunya ini banyak berbuat baik. Mudah-mudahan kebaikan tersebut buat mereka, insya Allah. Gitu ya. Tapi kita akan coba bahas di awal perjumpaan kita ini lebih kepada muhasabah diri sih. Dimana setiap kita ini mesti mengembalikan peruntukan hidup. Ketika Allah menyampaikan perintah dan syariat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan bahwa beliau menggiring umatnya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi peruntukan kita hidup bukan buat kerja di dunia. Kalaupun terpaksa kerja untuk mendapatkan nafkah yang berkualitas, menegakkan tulang ekor dalam rangka beribadah kepada Allah. Kafa bil mautin nasiha, kata ulama, cukup maut sebagai nasihat.
Orang kaya mati, miskin mati, anak kecil belum jelas kaya miskinnya pun mati. Itulah. Kita boleh beda komplek, bentuk rumah, atau mungkin jabatan di dunia. Tapi demi Allah, lubang kuburnya sama 2 kali 1. Enggak tat, dia mau orang kaya tat, enggak kotak bulat dari mana? Ya. Orang kaya itu tat kalau mati kurung batangnya pakai remote. Enggak ada beda sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Kata Nabi, kalian jangan terkecoh dengan dunia. Allah yang kalian sembah tidak ngelihat dari penampilan kalian, suar, bentuk tubuh kalian, tidak. Begitu pula tidak melihat dari harta yang kalian miliki. Yang Allah lihat itu hati dan perbuatan. Tentu ada ibadah yang menenangkan hati dan fi'liyah. Karena iman yang dimaksud itu keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman. Yang Allah lihat itu. Ya, kalau bicara titipan dunia, ya memang kita apa yang mau disombongin, lo mau semua titipan. Cuma kan kitanya yang mesti sadar, kita ini kalau diumpamakan di atas bahtera kehidupan, ya, kita sedang ada di bahtera yang transit di dunia. Kata Mu'alim, nahkodanya bilang, kita transit dulu ya ke dunia sebelum sampai alam akhirat nih. Yang mau turun, mau belanja-belanja dikit buat persiapan boleh. Atau terpaksa mesti kerja dulu untuk dapat manfaat di akhirat nanti silakan. Tapi ingat ya, dunia cuma transit. Tujuan kita ini akhirat. Ayat yang maju. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Seenak-enak dunia, akhirat lebih mulia. Cuma karena kita nggak terlatih buat persiapan akhirat, kalau ngomong akhirat merinding. Tat, jangan ngomong mati nggak Tat? Kan kita masih muda-muda. Terus emang meninggal diidentikin sama tua? Nggak ada, bayi belum lahir pun bisa mati di perut. Kita nggak pernah tahu kapan diwafatkan. Rezeki, maut, jodoh, udah ada yang ngatur. Tugas kita cuma menyempurnakan agama. Dilalah rezeki datang dalam hidup kita, manfaat. Dilalah maut mendatangi kita, husnul khotimah. Dilalah mungkin kita punya dunia, wallahi itu pun akan mendatangkan manfaat. Atau mungkin pasangan jodoh. Dalam kondisi yang beriman, kita bermanfaat betul-betul. Ya, Masya Allah. Tapi jamaah Allah muliakan, kita tahu kalau Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala ini menginginkan kemuliaan dalam syariat agama menjadi sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik, yakni mengerti fasilitas hidup yang kita miliki cikal bakal menuju akhirat. Judul yang dipersiapkan oleh panitia ini kan Baiti Jannati, betul. Rumahku surgaku. Tahu gak orang yang pertama kali ngomong Baiti Jannati itu siapa? Sering kita bilang home sweet home. Bahasa bulenya kan gitu ya. Kalau bahasa Arabnya Baiti Jannati. Orang yang pertama ngomong Baiti Jannati itu Aisyah radhiyallahu anha. Bukan Rasul, itu bukan hadis. Aisyah yang kita tahu rumah beliau itu yang jadi makam Rasul sekarang. Kalau kita umrah, ziarah ke makam Nabi itu rumah Aisyah. Sekarang sudah ada kok replikanya di sosmed, lihat asal rumah Nabi seperti apa. Rumah yang tidak menggunakan ubin marmer atau granit mahal. Dindingnya pun cuma bata dengan lempung dan kapur. Gentengnya nggak pakai genteng mahal, cuma pelepah kurma yang dirajut. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Bahkan ketika Nabi wafat, Allah 3 hari, hari ketiga beliau wafat, di dapur Aisyah cuma ada beberapa genggam gandum. Di rumah tersebut yang sederhana, Aisyah mengatakan Baiti Jannati, rumahku surgaku. Agak bingung nih Ustaz. Iya, karena orang kalau dengar tentang surga dari Quran, kan surga itu kan indah ya, karpetnya juga tebel, hordengnya bergelombang, dipannya luas, sungainya madu, susu, homer dan lain-lainnya. Ya. Tapi kok Aisyah bisa bilang rumah yang begitu sederhana dibilang surga? Karena keumuman dalil yang mengatakan surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala kulli qalbin bashar. Surga itu sempurna, tapi mata belum melihat, telinga belum bisa mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Allah cuma ngasih info tentang surga.
Banyak infonya. Ya, tadi yang dicontohkan bahwa surga itu ya pemandangan indah, surga itu jannah, jannah itu bustan, hutan-hutan yang bermanfaat, pohonnya berbuah, ada sungai yang mengalir tadi. Tapi itu gaib. Sebut satu keindahan yang mata kita pernah lihat, surga lebih indah. Sebut satu hal yang merdu melebihi merdunya suara angin surga. Allah, surga lebih mulia ketimbang yang kita hayalkan. Nah, kok Aisyah bisa-bisanya Ustaz ya, di rumah yang sederhana begitu dia bilang rumahku surgaku. Ulama mengatakan dari rumah tersebutlah Aisyah bisa dekat sama Allah. Karena segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tentu berkait bahasan Allah baik, cuma nerima yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Kamu menghayalkan kebaikan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan agak susah. Subhanallah. Manusia suruh kembali kepada fitrahnya agar bisa mengatakan rumahku surgaku. Fitrah yang pertama. Allah sudah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka tolong yang merasa manusia, hukum asal kau hidup untuk ibadah. Jangan sampai berubah. Karena nanti banyak orang yang sibuk dengan dunia minta maklum dalam ibadah sama Tuhan. Dulu waktu belum sibuk, belum sukses, nih orang ngelinter aja di masjid. Sampai pengen diangkat jadi marbot. Dia yang ajan, dia yang komat. Kadang-kadang dia yang imam, sepi masjid. Qadrallah ramai sekarang masjid. Tapi ketika sudah ramai, orang ini malah nggak kelihatan. Satu waktu kelihatan datang masbuk, kita tegur dong, bro. Ente nggak ke masjid lagi, nggak kayak dulu. Ente selalu standby. Rajul mu'allakun fil masjid, qalbu mu'allakun fil masjid. Kata Nabi, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Aduh, gue udah nggak kayak dulu, bro. Waktu gue udah nggak kosong. Gue harus berangkat pagi, pulang sore, naklukin dunia. Terus sholat, ya Tuhan juga paham. Tuhan suruh paham dia. Minta maklum Tuhan karena mobile. Kan kebalik, orang makin tinggi jabatan menjadi bos, makin jadi kepala kan, dia atur dunia harusnya. Tapi yang kita lihat di depan mata kita nih, kedekatan kita dengan Allah itu ketika kita susah. Memang dalilnya mengatakan innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Nggak ada innallaha ma'asyakirin, nggak ada. Allah bersama orang yang bersyukur, nggak. Karena yang bersyukur diidentikan dengan stabil hidupnya. Allah bilang, kalau kamu bersyukur, ku tambah. La in syakartum la zidanakum. Tapi kalau sabar butuh backup. Disitulah Allah bilang innallaha ma'as-sabirin. Atau ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman sabarlah. Diidentikan iman dengan sabar karena hidup ini medan ujian. Ulama sering bilang rumah kita itu istilahnya little boarding lah, al-ma'had as-saghir. Pesantren kecil. Dari rumah tersebutlah terlahir kemuliaan. Sejak awal kita berumah tangga, kita cari teman hidup, bukan pelampias syahwat. Ya, saya sering sampaikan di beberapa kajian, makanya Nabi Muhammad, perjaka ganteng, umur 25, darahnya biru, ningrat Quraisy, orang kaya. Ketika dia nikah sama janda 2 kali namanya Khadijah. Rasul laki yang ketiga. Kalau kita lagi ngobrol gini, paling kadang kita ngomong begini, emang gak ada perawan dulu, Tat? Nabi mah darah biru, tajir lagi. Warisan Abdullah kan ayahnya kan bukan main, banyak bener. Dia orang kaya, apa janda yang dikeker. Bahasa kita begitu. Biar gampang nangkep ya maksudnya. Di hadis mah kagak ada keker, kagak ada gitu. Ya karena memang satu tentu takdir ya. Kita bicara jodoh itu takdir. Tapi kan yang kedua ini yang paling tepat, Nabi Muhammad ini butuh pendamping hidup, bukan pelampias syahwat. Disitulah beliau mengatakan tazawwadul wadudul walud fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Hai laki-laki, kata Nabi, nikahlah kalian dengan al-wadud al-walud. Al-wadud itu perempuan yang berilmu, penuh rasa maklum. Al-walud subur, banyak anak, suka sama anak. Suruh nikah sama yang begitu. Kalau dapat istita'ah, man istata'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu nikah. Nah, banyak orang sekarang berubah, cuma ngayal baiti jannati dengan pernikahan yang dipertanyakan niatnya.
Akhirnya sengaja nggak sengaja dia rubah, bukan baiti jannati tapi baiti nari. Rumahku nerakaku gitu loh. Banyak orang punya sorga nggak betah. Hari gini kan kita lihat depan mata. Kalau rumah sorga, kenapa penghuninya nggak betah? Wow, ini orang rumahnya gede, Ustaz. Mewah, lux. Alam ditarik ke dalam situ, Tat. Gunung-gunungan dibikin, tebing-tebingan, landscape lah. Ada sungai yang mengalir, ikan mas yang bongsor, koi semua. Apa yang dia nggak punya, masuk rumah, bartender, kitchen set, buka kulkas, semua makanan full. Daun bawang bakar tanpa tanah, ya. Ada telur ngebagel kayak apa, kayak bola bekel gitu ya. Belum lagi ikan selar salah bantal kedinginan. Ini orang lengkap semuanya ada. Tapi lihat, Allah berikan ke dia ma'isatan donka, hidup yang sempit. Di rumah mewah tersebut nyaris jarang orang. Ada yang ngayal pengen nyobain hotel baru. Ada yang pengen pelesiran dulu, traveling ke luar negeri kemana. Yang lebih fatal lagi belakangan ini glamping. Rumah bagus-bagus dia glamping, subhanallah. Enak tuh, ini Riverside. Riverside zaman kita dulu sarang biawak pinggir kali, enak aja. Perusahaan sekarang suka dibagus-bagusin. TS Ice Tea, Mountain View, Udik, dulu tuh Udik, anak mana, anak gunung gitu deh. Sekarang dibikin begitu kondisinya. Ya nggak apa-apa sih, healing boleh sesekali gitu ya. Tapi kalau sampai kesempurnaan ditinggal ini masalah. Ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nabi udah bilang, bentuk kesempurnaan iman seseorang ketika meninggalkan yang nggak bermanfaat. Aneh aja kalau ada seorang anak lebih seneng ngomong sama temennya ketimbang ngomong sama orang tua. Ngobrol sama orang tua tuh pahala loh. Aneh aja kalau sampai ada laki-laki punya keluarga, nafkahnya dikit, boros sama teman di luar. Aneh. Lawang rezekinya melalui dia untuk rumah dia, betul? Aneh aja kalau sampai ada istri seru WA ngobrol sama temen di grup-grup sosial media ketimbang ngobrol sama laki gitu loh. Kan pahalanya udah jelas. Kenapa kadang-kadang kita mengikuti perasaan? Nah, perasaan inilah kalau tidak diislamkan mendatangkan keburukan. Ya, di awal dikatakan tadi Allah nggak ngelihat pada penampilan kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah nggak ngelihat dari bentuk diri kalian, tinggi, pendek, kurus, hitam, putih, pesek, mancung, belok sipit, keriting, jojos, nggak. Allah nggak lihat. Allah lihat hati dan perbuatan. Dan awal ma yuhasabu min ummati as-shalah. Yang pertama dihisab sholat. Kalau orang sudah tahu targetnya itu, nggak macam-macam hidup. Karena nggak paham, akhirnya yang diduluin yang nggak penting. Tolak ukurnya pandangan orang, bukan pandangan Allah. Akhirnya yang ada kita komplain karena ngelihat fisik kita nggak seperti yang diharapkan orang lain. Saya suka bilang sama teman-teman, jangan berkeluh kesah dengan takdir fisik atau ekonomi yang kita miliki. Udah yang terbaik yang Allah kasih sudah. Perhatiin deh, ada doa ngaca yang sering kita baca, karena kita sering ngaca. Ada doa yang Nabi ajarin. Harusnya ketika dia ngaca dengan doa yang sama, dia paham maksudnya. Kan ada yang bilang, Ustaz saya sih jelek, yang mama saya siapa kira-kira? Ke depan gimana? Gini, ya Allah Ustaz, mana saya mau bodoh, gak bakal kaya dah, saya gini-gini. Suka melas gitu loh. Karena kata Allah kalau ngaca baca doanya apa? Doa ngaca. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Itu doa ngaca tuh. Yang sering ngaca jangan gak berdoa. Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah seperti kau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Itu doa berlaku semua model manusia. Mau pendek, tinggi, kurus, gemuk, bacanya sama. Hitam putih sama. Ya Allah, seperti engkau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Maksudnya apa, Ustaz? Di mata Allah sama. Karena yang terpenting ibadahnya. Sekarang kalau ganteng, cantik, keren di mata orang, sholat kagak, apa yang bagus? Di padang mahsyar kita dibangkitkan tergantung kondisi kita di dunia kan. Makanya kalau Aisyah mengatakan baiti jannati, aku yakin dari rumah ini ku ketuk pintu sorga. Banyaknya kebaikan yang diperbuat dalam rumah tersebut karena masing-masing paham apa kewajiban.
Suami paham kewajiban sebagai suami, istri paham kewajiban sebagai istri, anak pun mengerti posisi dia sebagai anak dalam rumah tangga. Ini kalau bisa balance kayak begini, rumahku surgaku. Cuma yang terjadi banyak sekali orang yang nggak tahu kalau istilah itu istilah yang mendalam dimaknai. Aisyah pengen betul-betul kamu paham, di rumah kau bisa berbuat kebaikan yang banyak. Di rumah kau bisa mendatangkan kemuliaan. Bahkan kau bisa mendidik generasi robbani dari rumah tersebut. Maka Nabi mengatakan, fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Target rumah tangga memperbanyak umat. Target rumah tangga memperbanyak umat. Jangan sampai salah paham nih, karena banyak orang nanti untuk rumah tangga target pertama iridul afaf. Yang penting nggak berzina. Nah, orang nikah tujuannya itu memperbanyak umat. Kalau tidak zina itu manfaat pernikahan, beda lagi. Tujuan dengan manfaat dua hal yang berbeda. Manfaat pernikahan, kita punya orang tua lagi. Tadi cuma babe banyak kita berdua, ini ada mertua. Mertua juga orang tua, nggak ada bekas mertua. Di mana bakti kita kepada mereka, pahalanya pun besar. Belum lagi kita punya saudara nambah. Karena dulu cuma keluarga dikit, nggak banyak. Sekarang nikah punya ipar, punya saudara. Ya, manfaatnya banyak. Tapi kebayang manfaat tersebut buat orang yang paham manfaat, karena dikaitkan dengan yang dibahas tadi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika meninggalkan yang enggak bermanfaat. Wajarlah kalau sampai Allah berfirman di ayat pendek dalam surat Al-Asr itu. Innal insana lafi khusrin. Setelah Allah bersumpah demi waktu demi masa, manusia ini rugi. Kenapa dibilang rugi? Waktu yang sebentar nggak dimanfaatin. Kita hanya mengikuti ritual di masyarakat yang belum tentu betul. Waktunya singkat, terbuang. Cuma tongkrong, bercanda, ketawa, ketiwi, mengatasnamakan silaturahmi, isinya gibah, isi saling menghujat, hilang makna. Siapa yang menjamin kita bisa kumpul besok zuhur di waktu yang sama seperti ini? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Karena tidak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Hari ini masih bisa berbuat baik, fastabiqul khairat. Jangan ditunda-tunda. Mengembalikan fungsi hidup. Dia tahu bahwa ternyata memang rumahku surgaku ini kebahagiaan yang diinginkan. Ada nasihat ulama. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, kalau yang umroh haji, suka pulangnya dikasih Quran tafsir Al-Fatihah. Abdurrahman Nasir As-Sa'di itu, ulama besar di negeri Arab. Ya. Beliau itu mengatakan bahwa hampir semua manusia menginginkan kebaikan ke depan dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang minta keburukan di waktu yang akan datang. Manusia minta kebaikan. Tentu kepada Allah. Yang pertama yang ditekankan, kalau kamu minta kebaikan kepada Allah, tolong kenali Allah sang pencipta kebaikan. Jangan kita minta kebaikan dari teman, dari sahabat, bukan dari Allah. Karena nanti banyak di masyarakat orang kalau suntuk mumet ngobrol sama teman bukan ambil wudhu salat. Dia merasakan ada jawaban pada temannya, padahal temannya ciptaan Allah. Alangkah baiknya kalau orang beriman sedang mumet, suntuk, pegel mata, pegel hati, lagi bete, ambil wudhu sholat. Sholat. Allah sudah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau sampai level tawakal dia miliki, aku yang bakal jamin, kata Allah. Hidup yang dibilang perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain, ini membuat dia nggak bingung, karena memang hidup ini perguliran. Nggak masalah Allah mau ngasih saya kaya, miskin, cakep, jelek, tinggi, pendek, nggak masalah. Yang penting tolong ya Allah, mudahkan saya beribadah. Tampang kita sekarang, belum tentu tampang kita di akhirat nanti. Pernah dengar yang namanya Bilal? Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi yang punya kulit hitam legam, kayak orang-orang Afrika yang betul-betul black man gitu ya. Tapi Nabi ketika beliau masuk surga, ya dibukakan surga, beliau melihat ada suara trompa dan cahaya putih yang mendahului beliau. Beliau tanya sama Jibril, Jibril ini suara trompa siapa ini? Dan itu cahaya putih siapa? Itu suara trompanya Bilal. Nabi masuk, ada suara trompa di surga. Nabi juga ngelihat ada cahaya putih. Kok cahaya putih? Itu Bilal. Kan di dunia kan kalau bahasa kita kan hitam.
Apa di surga sampai kayak cahaya. Dunia membuat itu. Makanya nanti ada di padang mahsyar ketika dibangkitkan raga manusia. Ada yang dibangkitkan badannya manusia, kepalanya binatang. Ada dibangkitkan palanya pala babi. Ini orang yang di dunia semua halal. Jorok cara rezekinya. Ada yang dibangkitkan nanti badan manusia, kepalanya tikus. Karena sering korupsi, gerogotin harta orang. Ada yang dibangkitin nanti kepalanya kepala harimau penguasa yang zolim. Ada lagi yang jalan di padang mahsyar keringetnya nutup betis kaki sampai sepinggul, sampai ada yang kelelep sama keringetnya sendiri. Ada lagi Quran bilang, afama yamsi mukibban ala wajhihi ahda ama yamsi sawiyan ala sirati mustaqim. Kata Allah, apakah sama orang yang jalan dengan kaki dengan yang jalan ngesot pakai muka? Ada yang dibangkitin ngesot pakai muka. Padahal di dunia orang puji dia punya muka. Oh cantik, ganteng, oh good looking lah pokoknya. Dibangkitin ngesot pakai muka jalannya. Kita nonton film susur ngesot aja nggak nyampe-nyampe jalan betul. Gimana pakai pala dia jalan. Ada yang dibangkitkan juga nanti a'ma, buta. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Ayat, dan Allah bangkitkan dia buta. Dia komplain, Rabbi lima hasartani a'ma. Duhai Tuhan, kenapa kau bangkitkan aku buta? Waqad kuntu basiran, dulu kan aku melihat di dunia. A'radu an zikri fa inna lahu ma'isatan dunka. Karena di dunia kamu enggan berzikir, kamu terlena dengan fitnah dunia. Yang harusnya susah dekat sama Allah, kaya bersedekah gitu loh. Kenyataannya tidak, susah dekat sama Allah, kaya lupa Allah. Itu yang sering terjadi. Lupa kalau dunia ini bukan tujuan, akhirat lebih utama. Lupa kalau dunia ini cuma mazro'ah, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal, akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Karena dia nggak paham, itu yang jadi masalah. Nah, ulama mengkritisi begini. Kalau memang setiap kita ini menginginkan ke depan lebih baik, maka man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Kata Allah, siapapun yang beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia, dalam kondisi beriman, wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah, akan kuberikan kehidupan baik yang akan datang. Jadi besok baik yang kita inginkan tergantung hari ini kita beramal soleh. Maka saya mengatakan, kalau kau ingin mendapatkan kebaikan dari rumah yang dikatakan surga tadi, yang pertama mesti kau lakukan adalah mengkritisi iman dan amal soleh. Bisa gak rumah yang kau hayalkan surgaku, di dalamnya tercipta kebaikan yang banyak? Tentu yang pertama karena rumah tangga, di rumah tersebut tercetak generasi Rabbani. Generasi yang memang madrasahnya langsung ibu. Perempuan kan dipandang madrasah kan oleh Islam. Al-ummu madrasatul ula. Bisa gak anak belajar langsung dari madrasahnya, dari ibunya? Laki-laki sejak awal menikah dia sudah ngelihat ini perempuan madrasah ini. Ya, calon guru yang baik buat anak-anaknya. Dia cuma bisa memfasilitasi ruangan di mana istrinya mendidik anak-anaknya dengan cara yang betul. Ini cikal bakal penghuni surga. Sampai kalau anak jadi baik karena didikan orang tuanya, wow, Masya Allah. Betul-betul dia paham ada tujuan hidup, pencetakan generasi Rabbani. Caranya bagaimana? Mengembalikan hukum asal hidup yang untuk ibadah, dan ibadah itu ya diutus Nabi untuk mengajarkan ibadah. Quran sebagai petunjuk dalam hidup. Pernah dengar nggak istilah katanya begini? Kalau kita kan kondangan, diundang nih, ya, ada keluarga yang kawinan, kita kan doain si pengantin. Kalau sebenarnya sih Nabi cuma ngajarin satu model doa. Silakan ya, nggak ada doa lain di situ. Doa buat pengantin itu barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma. Jarang yang ketemu di hadis tentang doa itu tuh. Rata-rata dengar dari kaset, betul ya? Maherjen biasanya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Keberkahan milikmu, dilimpahkan berkah untukmu dan dikumpulkan dalam kebaikan. Doanya itu biar berkah, bukan biar panjang jodoh. Sejak awal kita menikah, kita tahu itu. Tapi tetap kita berdoa, ya Allah Ustaz, mudah-mudahan nih di rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sudah gitu.
Ya kalau sekedar pengen nggak disalahkan. Cuma kalau minta sakinah nggak tahu sebabnya gimana? Ya Allah biar sakinah ya, biar mawaddah warahmah gitu. Boleh, boleh. Bukan nggak boleh, doa bebas kok. Cuma Nabi jelasin kalau yang namanya sakinah itu kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Nabi kalau sakinah bukan cuma diminta, dimulai. Sakinah bakal datang ke tempat yang bagaimana? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kumpulnya orang di rumah-rumah Allah. Masjid yang dimaksud rumah majlis buat perempuan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Di tempat tersebut Quran dibacakan. Wa yatadarrasuna ma bainahum, dipelajari di antara mereka. Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, kebenaran dipraktekin. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan sakinah. Ternyata sakinah datang ke tempat yang Quran ditegakkan. Sakinah datang di tempat sunnah diterapkan. Orangnya jadi baik. Itu penekanan rumahku surgaku. Tapi kalau dari rumah cuma hayalan baiti jannati, isinya orang berantem, orang teriak gitu loh. Katanya surga. Di surga nggak ada orang nangis. Katanya surga. Ya, nggak ada yang namanya surga ini apa isinya keributan, nggak ada. Katanya surga, ya kok berantakan, katanya surga, kok agama nggak tegak. Ini kritikan loh buat kita. Jangan sampai cuma hayalan tinggal hayalan. Lantar jial ayyamul lati madat, waktu kita nggak berulang. Bisa gak kita bikin little boarding di rumah kita nih, ma'at asghir, pesantren kecil buat generasi berikutnya. Disitulah orang-orang dulu tuh sering bikin rumah-rumah apa adat, rumah kumpul keluarga biasanya, rumah pusaka lah Rasulullah bilang. Ya. Dengan harapan kita ini anak cucu kumpul di tempat yang engkong kita bilang manfaatin di tempat nih. Ya, aneh darah Betawi di Bogor tanah begitu, udah nguasiatin. Kalau nih si Subhan meninggal nih, babe ente, engkong ente nih, di satu tempat jadiin tempat pusaka, lo kumpul di sini. Jangan mati obor. Jangan apa nggak tahu cangcing siapa, engkong kita siapa, kumpul. Su'uban wa qabailan lita'arufu. Orang dulu mikirnya begitu. Dengan harapan apa? Dia punya aset akhirat. Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam meninggal, inqata amalu, putus hubungan dengan dunia. Kecuali shadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bi atau saliyatullah. Yang nggak akan pernah putus itu sedekah dia waktu hidup, sedekah orang tua kita. Masya Allah, tadi saya dengar cucunya sendiri yang ngomong ini manfaatin di tempat buat kebaikan karena amanatnya seperti itu gitu ya. Ini bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Kumpul. Disampaikan kemuliaan di dalamnya, Masya Allah. Keberkahan bakal datang. Targetnya itu gitu loh. Nah, makanya mengembalikan fungsi itu ya tentu dengan kitanya introspeksi diri. Jangan sampai baik menurut kita. Baik menurut Allah. Kalau baik menurut Allah tentu ada kaitan dengan waqala Rasul yang Rasulullah ajarkan. Kita sepakat lah insya Allah ya. Kita punya Rasul satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Rasul menekankan sekali kepada kita untuk mengerti penyebab-penyebab kebaikan. Kita sepakat. Konsekuensi yang 4 ketika kita mengakui dan mencontoh Rasul. Yang pertama, mentaati perintah Nabi dimanapun kita berada. Ya. Mentaati semua perintah Nabi dimanapun kita berada. Yang kedua, menjauhkan larangan Nabi dimanapun kita berada. Yang ketiga, yakni percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Dan yang keempat, akan memaksimalkan tidak beribadah kecuali mencontoh beliau. Kenapa begitu Ustaz? Kita butuh protektor. Kalau cuma ngayal rumahku surgaku, isinya nggak ada orang ibadah, ya buat apa? Yang ada keributan. Yang ada bukan pendamping hidup, hakim dalam hidup. Ini yang sering terjadi. Karena kita nggak mengerti bagaimana memulai kebaikan tersebut. Nah, momentum tepat. Jangan cuma dihayalkan baiti jannati, rumahku surgaku, kecuali memang rumah tersebut membawa kita ke surga di akhir nanti. Ya, jadilah orang yang pandai untuk memanfaatkan kemuliaan tersebut karena nggak kembali apa-apa yang telah Allah berikan pada kita di waktu sekarang ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaikumus sakinah.
turun ketenangan begitu. Yang kedua, kata Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, beliau mengatakan, kalau pengennya akan datang kita lebih baik, seperti hayalan rumahku surgaku tadi, bisa gak agama yang kita lakukan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya ya, ibadah yang kita gugurkan itu, membuat kita berbuat baik terhadap sesama makhluk. Umum. Ini antar manusia apalagi, ini non manusia saja kita mesti berbuat baik. Sampai urusan kita motong hewan, kata Nabi, fa'ahsinud dzibha, perbagus cara menyembelih. Ya. Bahwa yang namanya menyembelih ada aturan main, apalagi muamalah. Ya. Fal yuhidda safratahu fal yarida bihatahu. Tenangkan hewannya, tajamkan pedangnya, tenangkan hewannya. Ahsinud dzibha. Menyembelih saja yang terbaik. Apalagi bermuamalah dengan lain-lain. Kita disuruh berpikir seperti itu. Bagaimana berbuat baik terhadap sama makhluk secara umum, apalagi antar manusia. Di mana kebaikan ayah ke keluarga ada caranya, kebaikan seorang ibu kepada keluarga ada caranya, kebaikan anak pada keluarga ada caranya. Allah, cara-cara inilah yang Islam ajarkan dan kita pengen seperti itu. Ya, jadi jangan cuma mengatakan baiti jannati, tapi isinya malah keributan, kerusuhan. Bahkan lebih lucu lagi, banyak penghuni sorga yang nggak betah di sorga. Rumahku sorga aku, ngapain kosong nih rumah? Ngapain kosong di sorga? Penghuninya lagi healing. Aneh, belum siap nih punya rumah berarti. Kalau dia ingin menghayakan rumahku sorga aku, lihat Aisyah tadi. Nggak perlu bagus, nggak perlu mewah. Cuma rumah itulah yang membuat dia terinspirasi untuk masuk sorga. Bukan malah dari rumah tersebutlah dia terinspirasi untuk membuka pintu neraka. Karena banyak orang yang komplain dengan kenyataan hidup kan, rumah begini ya Allah gimana ya, udah gue mesti keluar deh, naklukin dunia, bagus. Cuma berapa banyak orang yang menaklukkan dunia nggak ngerti syariat, nggak tahu halal haram, pokoknya yang penting punya dengan cara yang dimampui gitunya. Wa yadubillah wa na'udzubillah ya. Mudah-mudahan kita nggak tergolong nih orang yang menyia-nyiakan kemuliaan tersebut insyaallah ya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, yang ketiga, kalau memang kita pengen terbaik, hidupnya akan datang. Ulama mengatakan, tolong sibukkan diri kita di dunia ini untuk pekerjaan yang bermanfaat atau mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi sadar diri, waktu yang singkat ini jangan dibuang-buang. Bagaimana kita beramal soleh, amal yang mendatangkan manfaat. Kerjaan yang orientasinya ini orang lain diuntungkan dengan apa yang kita perbuat dalam bentuk kebaikan. Ayo. Jangan cuma sekedar gugur hukum. Ya kita orang laki berangkat pagi pulang sore nungguin tua doang. Yang kita cari nggak ada yang kebawa mati. Jangan. Mengembalikan hukum awal kita tercipta untuk beribadah. Sesibuk-sibuknya kita jangan sampai nggak belajar. Karena kalau untuk memahami rumahku surgaku, kalau kita nggak bagus ilmu agak susah. Akhirnya banyak orang ngayal rumah dibikin bagus, mewah, lux. Rumah-rumah sekarang tahu sendiri, Dhatul Imad, itu tiangnya tuh menjulang tinggi ke langit. Belum lagi pintu depannya gede. Saya pernah masuk satu rumah, pintu gerbangnya hampir 10 meter loh gedenya itu. Saya bilang orangnya segimana nih? Pas keluar 155. Ternyata dia cuma bikin rumah mewah untuk kepuasan pribadi. Padahal di Islam nggak salah kita punya rumah mewah, tinggal niatnya bener apa enggak. Anda pengen bikin rumah mewah, Ustaz, supaya keluarga kalau kumpul tuh pada bertasbih, subhanallah, subhanallah, boleh. Anaknya Zubair bin Awam dari Asma, namanya Urwah bin Zubair, riwayat hadis ya, zaman tabiin. Ini saking kayanya Urwah punya rumah yang terbuat dari batu giok. Rumahnya batu giok. Kita pakai satu sombong sekomplek, betul. Rumahnya batu giok. Orang bilang sombong, Urwah sombong dari mana? Aku buat rumah dari giok ini, aku pengen musafir yang ke Ka'bah numpang ngadem di sini. Ini orang cerdas. Karena sombong bukan itu. Sombong bukan baju bagus, sendal bagus, sepatu bagus, rumah bagus, bukan. Sombong itu batrul haq wa gumtun nas. Sombong itu batrul haq wa gumtun nas. Kamu tahu hukum nggak dipakai, kau remehkan manusia, itu sombong. Kalau orang kaya rumah bagus sombong, salah belum tentu. Atau sepatu baru, zaman kita sekolah kan injak-injak kalau baru sombong.
Sombong dari mana? Orang dibeliin gitu kan. Kecuali kalau kita jalan jadi dongak gara-gara sepatu baru lain cerita. Ini kan ya kita mindset kita tentang sombong salah. Allah al-mutakabbir, Allah yang maha sombong boleh yang mencipta. Kita cuma ketitipan. Kita cuma ketitipan apa yang mau disombongin. Lahir merah menangis, mati telanjang nggak mau banda gitu. Kekuburan 3 yang nganter, 2 kembali, 1 menetap. Sanak famili, harta kita sama amal soleh. Sanak famili bakal balik ke rumahnya masing-masing. Kendaraan kita, motor mobil dipakai buat miring kita ke lubang kubur. 2 bakal balik yang menetap amal soleh. Nah amal soleh inilah yang bisa diciptakan di rumah yang dikatakan surga tadi. Karena hukum asal solat kata Rasulullah, afdhul sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Rumah sebagai sentral ibadah. Ya, Masya Allah. Kita bisa lanjut dengan tanya jawab, biar lebih panjang bahasannya tentunya ya. Oh. Pakai main bola gitu, kartu kuning. Yang merah nggak ada. Assalamualaikum Ustaz. Doa apa untuk anak yang berjuang mencari kerja untuk masa depan ya? Ya kalau rezeki itu banyak-banyak istighfar. Karena rezeki itu nikmat. Allah nggak kasih nikmat ke orang yang bermaksiat. Temen aneh tuh nggak pernah sholat, tajir gitu loh. Itu istidraj. Ya Allah ulur dia buat makin jauh dari agama. Kita kan korban podcast konglomerat milenial nih yang dipanggil supaya menjelaskan tentang usaha gitu kan. Rata-rata rujukannya 9 cacing tuh, betul ya? Dia non muslim. Jangan bilang Allah kasih berkah ke dia, enggak. Ada ditanya sama ulama ditanya tentang masalah kenapa ya dunia seakan-akan buat orang Islam itu nggak ada yang kaya. Orang kafir semua kaya. Karena picik pandangannya orang nanya. Kata ulama di Quran bilang kalau dunia seharga sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih rezeki buat orang kafir. Karena memang dunia ini nggak ada artinya, Allah kasih orang kafir. Kita ini orang Islam bukan masalah kaya atau miskin, syukur atau sabar. Jangan dibilang tat, aneh ini kaya karena aneh ini pinter tat. Pinter sama kaya apa hubungannya? Anak SD tahun 80-an punya guru matematik pinter sampai sekarang susah. Kalau pinter jadi syarat udah tajir tuh guru gitu lah. Kalau anak tajir karena kerjaannya tuh overtime. Orang 8 jam, aneh 12 jam. Kang kopi pinggir jalan, Panglima Polim dan teman-teman ini banyak yang udah puluhan tahun nggak kaya-kaya gitu loh. Nggak bisa. Kaya tuh titipan. Bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Ini anak-anak muda. Kalau pengen tajir bukan sekolah tinggi, tangan kebuka, bagi rezeki ke orang lain, tajir itu. Khususnya keluarga dulu, dawil kurbah, waliyatama wal masakin. Jangan kedip melihat keluarga yang susah. Manfaatin silaturahmi ini untuk tahu ngoncang-ngoncing kita yang susah, tengokin, datengin. Dia orang tua kita. Kalau kita keluarga udah sama-sama tua, yang akur. Jangan keluarga berpecah belah cuma gara-gara banda. Saudara benci saudara, ingat ya, kalau abang kita mati, anak tuh abang anak kita. Kalau kita mati duluan, anak kita anak abang kita, saudara nggak ada bekasnya. Hati-hati, ini ya, prinsip yang mesti kita pegang. Jangan menjadi hakim buat agama orang lain. Abis gue pegel tat sama saudara tat. Saudara gue tuh kalau ngeliat muka gue kayak ngeliat ATM, pengen gesrek aja gitu. Mendingan begitu, dia minta sama saudaranya sendiri daripada minta sama orang lain gitu. Ya, cuma kan pegel, nggak usah pegel, duit ente duit Tuhan bro. Jangan bakhil. Ayat udah bilang, mana qasat shadaqatu mimmanin, nggak kurang harta karena sedekah. Unfik alik, infakkan oleh infakkan kamu. Jangan takut miskin. Ente cuma ketitipan, yang nitipin bilang jalanin, lo bakhil, koret, kutet, medit, ada semua di situ gitu. Rumus tajir i'ta, sedekah. As-sadaqatu tudiul bala, gitu ya. Jadi didik nih anak-anak nih berbagi. Kita pengen punya anak-anak tajir, sukses, akur keluarga. Caranya gampang. Nih ya, di orang-orang tua kita dididik. Saya praktekin sampai sekarang ke anak-anak saya. Karena orang tua saya meraktekin begitu. Tiap kita pulang sekolah, kita dipalak sama mak kita tuh. Ada kembalinya kan?
Cuma tinggal gope mak tuh. Ada gambar monyetnya dulu kan. Diambil sama sini, dikumpulin. Dibikinin celengan 4 tuh, ada kakak karena laki-laki perempuan kita 4 orang. Masukin tuh. Sebulan sekali dirobek di celengan plastik. Nih, lu jajan. Lu beli ke supermarket, lu juga. Nah, antar saudara saling memberi hadiah dari kecil. Subhanallah, sampai udah pala 5 nggak pernah ribut sama saudara. Orang tua didiknya baik. Dapat untung, jangan kemana-mana, tanya orang tua dulu. Biar orang tua tajiran ketimbang kita, tetap bagi. Tiap Jumat khususnya, ente udah buka usaha, masih punya orang tua, tiap Jumat bagi orang tua. Berkah insya Allah. Keluarga juga sama seperti itu. Ya, jadi cara dia bisa mendapatkan kemuliaan di masa depan, ya buka peluang. Karena bahasa Allah, aku kasih rezeki sama kamu buat mereka. Banyakin merekanya, insya Allah khair. Ya. Mertua saya selalu mencampuri urusan rumah tangga saya. Istri saya selalu bilang tentang rumah tangga pada mertua saya. Pada akhirnya pada suatu pagi mertua saya memaki saya disertai dengan menampar pipi. Sehingga telinga saya berdarah dan pandangan saya terganggu. Apakah saya termasuk zalim kepada mertua saya dengan melaporkan ke polisi tadi? Waduh, masalah keluarga nih. Masalah keluarga sebenarnya kalau bisa nggak usah sampai keluar. Ya. Wa umrosu bainahum, pecahin dengan musyawarah. Karena serba salah, nggak ada bekas saudara, nggak ada bekas mertua, betul. Jadi hukum sebab akibat lah. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, gitu ya. Mungkin kita kurang berteman sama mertua, kurang dekat, atau mungkin kita nggak bisa ngedidik ke istri. Kalau rumah tangga ini antara kita aja nggak perlu keluar gitu lah. Apalagi kan mertua kita mungkin usianya kan bukan usia muda lagi. Ini asal sekedar bocoran ya. Di Al-Ahqaf ayat 15, doa menjelang usia 40, Allah yang bilang, falamma balagha asudda wa balagha arba'ina sanatan. Sampailah puncak umur 40. 40 itu puncak. 41, 42 mundur 39, 38. Umur 50 lagunya kayak umur 30. Umur 60 lagunya kayak umur 20. Umur 70 kayak 10 tahun. Tanya tuh mertua umur berapa sekarang? Batinnya seperti usia muda tadi. Kadang-kadang umur 80 udah kayak bocah. Kita ini yang masih seger maklumin. Kadang kita lahir orang tua bermanfaat buat kita, kadang Allah jadikan kita bermanfaat buat mereka. Pandai-pandailah menghindari keributan dalam rumah tangga kita gitu ya. Jangan cerita keluar aib. Oh, sampai masuk ke TV, apalagi sekarang kan dunia sosmed nih, kencang banget fitnah kan. Kok bisa kunci selesaikan dalam musyawarah baik-baik ya. Dan mertua juga nggak perlu main tangan juga, karena hukum asal di agama kan kita nggak boleh mukul bagian muka, haram hukumnya ya. Dan itu bentuk kemunafikan dalam agama, nggak boleh itu ya. Wallahu a'lam. Bagaimana menghadapi suami yang nggak bisa mengerti sama istri, sedangkan istri sudah selalu mengalah, lagi kawin sama dia. Kita yang pusing deh. Dilarang nggak bisa dulu, jangan sama dia, biarin gue demen, gue tahu Allah benci tapi gue cintai, gitu dia bilang. Belajar benci dan cinta karena Allah, asik jadinya. Kalau bicara demen sih gue nggak demen tak sama dia tak, cuman agamanya cakep, Tuhan demen, aku belajar demen deh, begitu. Ini jangan, iya sih aku tahu sih memang Allah nggak demen sama dia saat, cuma aku terlanjur cinta. Cinta sama yang dikutuk betul. Jangan. Gimana Ustaz? Ya coba sih musyawarah. Perempuan itu kan baju buat suami. Kalau memang seperti yang diceritakan ini kok suami nggak bisa mengerti istri, ya cari penyebab dia nggak bisa ngerti kenapa. Rumah tangga ini nggak bisa sebelah, dua-duanya baik, dua-duanya salah. Ya Allah Ustaz, siapa yang nggak kesel Tat? Laki saya Tat, tiap jam pulang kantor ke rumah Tat, nggak langsung ke rumah, ke warung depan dulu no, sono. Warung itu apa? Tempat makan. Aneh masak nggak dicobain Tat. Ya saya nggak tahu lah, saya mau taunya begini doang. Gini deh, sekali-kali situ lihat ke tempat laki makan tuh, kenapa nggak di rumah makannya? Sekali-kali lihat. Ternyata yang dagang tuh baiknya orang. Kalau suaminya datang mau makan kayak warteg gitu lah model gitu. Abang apa kabar? Mau makan apa? Langsung lapar. Makan sebentar tahu, "Lu mau minum?" Iya, minum insyaallah. Kira-kira di rumah gitu gak? Kalau laki datang, "Abang." Ada hukum sebab akibat, dia begitu karena memang difasilitasi. Rumah terfasilitasi tidak?
Kadang-kadang kita bikin kopi aja ngikutin hawa nafsu. Kalau lagi baik hubungan sama laki, tuh kopi apa gate, sampai sedap kita minum. Giliran laki lagi ngeselin, tuh kopi encer. Ampe nih yang dibikinin kopi ngomong, kopi lu beda sama kemarin. Kemarin lu nggak minum, sekarang americano. Americano, encer, berguna dari mana? Ya ada hukum sebab akibat lah. Ya, saya yakin dulu nggak begitu, kok sekarang begitu gitu ya. Ternyata memang ada hukum sebab akibat. Nggak tahu apa yang membuat dia seperti itu. Gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menasihati istri yang sulit ibadah? Aduh, dia yang punya masalah, kita yang pusing nih. Makanya sebelum kawin nih kita bikin acara dulu deh, kajian tentang pranikah gitu ya, supaya tahu laki itu milih dengan syarat, perempuan pun dipilih dengan syarat. Jangan asal milih terus Ustadz suruh pusing. Ustadz coba deh, Ustadz bayangin, suruh bayangin dia, ogah katanya. Punya masalah gitu yang bayangin. Ini istri susah ibadah, orang laki itu punya power. Tinggal ngomong, kamu ibadah bagusin dong, saya titipin anak sama kamu loh. Nafkah lahir batin cukup, nggak ada alasan buat males loh. Ibadah, kalau masih juga ada yang tua ngingetin, nggak juga, halas ngapain dipegangin. Kita pengen rumah tangga ke sorga, apa iya masuk sorga bareng orang yang nggak ibadah? Itu kok simpel. Ya. Bagaimana suami pemalas cari nafkah? Ini curhat semua ya. Bagaimana suami pemalas dan malas cari nafkah? Ya kenapa sih nikah sama yang begitu gitu loh? Kayak nggak ada yang gergetan dikit gitu. Laki itu keluar, jangan dipegangin di rumah. Nabi yang bilang laki itu burung, yakdu himason wa taruhu bitonan. Terbang pagi temboloknya kosong, balik sore temboloknya penuh. Itu lagi. Ya, jangan ngelinter nih, laki ngelinter di rumah, dapur sumur kasur, kayak orang wirid. Jangan, laki keluar jangan dipegangin bu. Sisanya doain. Entah kalau keluar dia macem-macem, pegang rumus. Perempuan soleha buat laki-laki soleh, laki-laki soleh buat perempuan soleha, itu rumus. Jadi jangan dipikirin, jangan dicek-cek mulu. Hari gini kan orang punya handphone ngecek mulu. Dulu orang tua kita nggak ada zaman handphone, akur nggak ada yang bercerai. Anak sekarang ngontrol gampang, cerai entar-entar. Ya ada teman di KUA bilang sampai Oktober 2024 kemarinnya, itu kasus perceraian di Indonesia itu 73% perceraian, 27 pernikahan. Banyakan yang cerai. Dari 73 itu yang bercerai, 80% kasusnya apa? Yakni perempuan kerja nilainya lebih gaji ditimbang suaminya. Dan yang banyak lagi apa? Sosial media, kasus perceraian tuh. Ini mesti dikritisi. Jangan sampai malah males karena menimbulkan fitnah nantinya. Ya. Jadi ya nggak boleh. Laki-laki yang mesti kerja, jangan sampai males. Ustadz, anak saya banyak. Apakah itu merupakan jihad saya sebagai seorang ibu untuk mendidik anak-anak saya? Oh iyalah, anak itu aset dunia akhirat. Salah satu perempuan yang mulia di mata Rasul yang banyak anak, suka sama anak dan pintar mendidik anak. Gitu ya. Amalan apa yang harus saya jalankan untuk selalu sabar mendidik anak-anak Ustadz? Berhusnuzon kepada Allah kalau anak ini titipan ilahi. Ya, berikan landasan dasar anak ini tercipta untuk beribadah tentunya. Didik anak-anak kita sampai dia bisa sholat, sampai dia bisa baca Quran, sampai dia bisa beribadah. Kalau rezeki urusan Allah, jodoh urusan Allah. Kita nggak bisa atur. Mama pengen kamu kerja di sini, jodoh kamu ini nggak bisa, itu harapan namanya mah. Tapi didik ini anak sholat, bisa ngaji yang penting. Apalagi anak Betawi yang nggak bisa ngaji, wajib kita bisa ngaji. Nenek moyang kita semuanya bisa ngaji. Jangan sampai kemarin anak-anak kita nggak bisa ngaji, jangan ya. Tenangnya batin karena kita ngaji. Nah, sholat gitu juga, ngerti Nabi, ngerti Islam. Sisanya terserah dia deh. Kerja sih apa aja, tolong titipan Tuhan rezeki nantinya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara menyampaikan yang baik untuk suami sebagai imam kita agar bisa membimbing kita untuk beribadah bersama-sama. Sementara suami sibuk mencari rezeki. Ya jelasin sama dia, kita nikah ini kan punya tujuan. Ya, tujuan kita nikah kan punya anak-anak yang soleh-soleha, dan kita tinggal di lingkungan anak-anak nih yang suka ngelihat bukan ngedenger. Makanya kita mesti contohin yang baik bang.
penampilan yang rapi, agama yang bagus, anak demen nyontoh nanti gitu loh. Terus sama ini bang, tolong kata Nabi kan kullu lahmin nabata min sukhtin annaru ahaqubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Bang, tolong bangnya di luar jangan sampai nggak sholat bang. Jangan sampai macam-macam. Rezeki abang itu jadi warna di hati kita keluarga di sini. Ingetin terus. Ingetin terus. Saya masih ingat, saya suka tanya sama ibu saya dulu, Mah, kita nih yang muda nih pengen nanya Mah, Mama bisa ngedidik kita nih anak sampai tua akur nggak pernah ribut, gimana caranya tuh Mah? Sementara dulu kan karena ayah memang sempat pindah warga negara ibu di sini bukan nggak yakin, dia nggak tahu suaminya tuh kerja apa dulu, nggak bisa dicek melalui handphone ya tahun 70-an 80-an ya, sehingga ibu saya tuh sejak menikah terus ngejahit, bahkan nggak satu baju pun yang saya pakai sampai detik ini kecuali jahitan beliau, gitu ya. Jadi betul-betul alasannya simpel, karena mama nggak pengen memberikan ke anak yang nggak jelas. Padahal lakinya orang baik, cuma dia khawatir aja mungkin orang laki kerja nggak kontrol masalah riba atau apa, dia besarkan anak dengan hasil keringatnya sendiri. Betul-betul, masya Allah. Ya itu cara-cara untuk mengantisipasi keburukan ke depan. Karena kita nggak tahu nih ke depan kita seperti apa. Paling nggak mulailah dengan kebaikan pada hari ini. Tujuan nikah adalah surga Allah. Jika dalam rumah tangga pemimpinnya tidak pernah ngajak ibadah, tidak menjalankan kewajiban, apakah istri memilih untuk cerai? Wallahu alam ya, jangan berpikir cerai dulu, muhasabah dulu, diingatkan baik-baik. Kalau tetap memang nggak seperti yang diinginkan, karena kan perempuan nikah macam-macam niatnya. Ada yang pengen dididik agama, ada yang pengen diberikan kecukupan dunia, ada yang pengen cari teman hidup buat berjuang bersama dan lainnya. Ya, wallah kita seperti itu. Cuma diusahakan aja dulu. Tapi kalau udah diusahakan dia nggak ngelihat prospek akhirat, ambil keputusan. Perempuan bisa khulu kok. Kalau makin kemari pernikahan dia makin bikin dia jauh dari Allah, ambil sikap. Belajar benci dan cinta karena Allah. Baik. Hampir sama semua nih pertanyaannya nih. Ustaz, saya mau tanya bagaimana solusinya, saya punya mantu, dia jutek kali ya, judes sama saya. Bagaimana Ustaz, saya punya mantu judes sama saya dan pernah meludahi saya. Astagfirullahaladzim. Nggak sengaja buang situ lewat kali, bagaimana sih? Sedang saya ibu sambung, bagaimana solusinya Ustaz? Ya nggak boleh. Jangan ibu sambung, nggak kenal pun kita nggak boleh buang ludah ke orang, kan nggak diperbolehkan. Tapi mesti dibahas kenapa dia sampai senengan beludah ketimbang mesem, itulah. Berarti ada masalah nih. Ini mesti dihilangkan. Karena dibilang kasih rumus tadi, nggak bisa kita ini ngilangin asap kalau api nggak dimatiin. Yang ada kayak ngipas sama gede nantinya. Ya coba semoga dapat hidayah insya Allah, mudah-mudahan ya. Coba diklarifikasi, diperjelas apa sih yang membuat dia judes. Pasti ada sebabnya nanti. So, gimana supaya anak-anak sholatnya tidak susah, apalagi sholat subuh kan? Rumus anak bangun subuh itu tidur cepat. Pandai-pandailah kita orang tua pemilik rumah tuh memberikan aturan main. Nabi nyontoin seneng tidur di awal malam pada Isya. Orang kalau habis Isya jam 8, jam 9 tidur, jam 4 bangun. 8 jam paling lama kita tidur. Kalau udah kayak umuran kayak kita 50 lebih kayak begini sih, ya biar tidur jam 12, jam 1 mendusin gitu. Ada aja kejet-kejet ya asam urat, gini ada. Kalau muda mau bablas, tapi 8 jam maksimal. Ya, besok ini Ramadan, kasus bangun sahur susah kan? Ya, ibu-ibu pegel. Biasain tidur habis Isya, jangan terlalu malam. Bangunnya cepet nanti insya Allah. Terus jangan biasakan di kamar ada TV. Tertibkan TV di ruang tamu, makan di ruang makan, tidur di ruang tidur, disiplin. Ini banyak diantara kita kamar jadi ruang nonton, ruang ngobrol, ruang makan, akhirnya merem bareng remote. Ya susah bangunnya, nggak ada hukum sebab akibat kalau kayak begitu. Ya Allah subhanallah, mudah-mudahan manfaat insya Allah yang sampai ini. Kita berharap ini makin baik ke depan insya Allah ya. Dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi buat kegiatan-kegiatan lainnya nanti. Mungkin bakal banyak ustaz-ustaz yang dipanggil untuk ngobrol di sini. Tapi saran saya sih arahkan bab yang disampaikan seperti yang dibutuhkan. Ya, supaya kita jangan terlalu awam. Orang Islam jangan awam dengan Islamnya sendiri ya.
Paling enggak keluarga ini mudah-mudahan betul keluarga diberikan keberkahan oleh Allah ya. Sampai-sampai banyaklah rahmat yang Allah turunkan di tempat ini insyaallah ya. Barakallahu fikum, semoga manfaat dan Allah berikan yang terbaik buat kita insyaallah ya. Baik jamaah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.